Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Ghasyiyah, di mana di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudakkir, maka sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita dibangun di atas dakwah, memberi peringatan sekaligus memberi kabar gembira. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan basyira wa nadhira. Basyir, pemberi kabar gembira; nadhir, pemberi peringatan. Jadi sebagaimana kita dakwahi manusia dengan hal yang menggembirakan berupa surga yang diraih dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, maka kita pun butuh memperingatkan mereka dari bahaya dan betapa ngerinya api neraka, serta perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan dan memasukkan ke dalam api neraka. Maka butuh adanya indhar, butuh kita memberikan peringatan. Jadi selain kita ajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka berada di atas jalan sunnah, agar mereka berada di atas jalan ketaatan, maka kita pun butuh memperingatkan mereka dari bahaya syirik, bahaya penyimpangan, bahaya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian Allah katakan, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memaksa mereka agar mereka beriman kepadamu. Nabi SAW dikatakan dalam Quran, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau tidak boleh memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan saja dengan Quran ini kepada siapa yang takut kepada ancaman. Naam.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan beliau tidak memaksa orang lain untuk beriman. Siapa yang mau beriman, maka baginya kebaikan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang ingkar dan kafir, maka baginya kesengsaraan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh telah jelas jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan petunjuk. Siapa yang ingin menjalani petunjuk tersebut, maka dia akan meraih surga, dan siapa yang menjalani kesesatan, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua ayat ini, maka Allah sebutkan di ayat yang ke-23, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan dia ingkar, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Maka ini sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, kata para ulama, illa di sini istisna munfasil, yang terputus, bukan muttasil. Sebab jangan sampai dipahami bahwa makna dari ayat ini ketika disebutkan sebelumnya lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang-orang yang memaksa mereka untuk beriman. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan ingkar, yang boleh untuk engkau paksa mereka. Bukan seperti itu makna ayat. Tetapi illa di sini bimakna walakinna, akan tetapi orang yang berpaling dan ingkar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ketika dia berpaling dari peringatanmu, ketika dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Maka ini ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa di sana ada manusia-manusia yang enggan, tidak mau, keras kepala dari mengikuti ajaran, tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada manusia. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang terang benderang, tidak ada yang samar di dalam agama ini, kecuali orang-orang yang betul-betul keras kepala dan tidak mau beriman, bersikukuh di atas kesesatan. Mereka inilah yang disebut di dalam ayat ini, illa man tawalla wa kafar. Akan tetapi orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak mau peduli, cuek, acuh tak acuh dia, tak peduli dia dengan ayat-ayat Allah, bahkan berpaling dari mengambil peringatan tersebut. Dia tidak mau melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai persiapan dia, sebagai bekal dia. Tatkala nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar dengan kebenaran dengan hati dan lisannya. Dia tidak mendengar dengan hatinya, sekalipun mendengar dengan telinganya. Jadi ada orang yang seperti ini, telinganya mendengar tetapi hatinya yang tidak mendengar. Persis seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 20 sampai 21. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu, dan jangan kalian berpaling darinya, wa antum tasma'un, padahal kalian mendengar. Jangan berpaling sementara kalian mendengarkan itu ayat, mendengarkan itu peringatan. Kemudian Allah nyatakan, wala takunu kalladzina qalu sami'na
wa hum la yasma'un. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang mereka mengatakan kami dengar, padahal sesungguhnya mereka tidak mendengarkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah berikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka telinga. Ketika mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala dengan telinga mereka untuk menjalankan ketaatan, dipanggil untuk sholat, hayya 'alas sholah, mereka dengar telinga-telinga dengan telinga mereka. Tapi kenapa mereka tidak menjawab seruan itu? Karena hatinya belum mendengar. Itu yang jadi masalah. Sehingga dia pun tidak tergerak untuk melakukan ibadah tersebut, sekalipun dengan jelas dia dengar dengan telinga-telinga dia. Ketika diserukan hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, dia dengar dengan telinga mereka. Tetapi dia menyangka bahwa keberuntungan tidak didapatkan di masjid, tetapi didapatkan dengan berbisnis, dengan berdagang, masuk di pasar-pasar. Disitulah keberuntungan menurut mereka. Sementara kalau di masjid tidak ada keberuntungan di situ. Mereka dengar dengan telinga mereka, tetapi hati mereka tidak mendengarkannya. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Illa man tawalla wa kafar. Akan tetapi orang-orang yang dia berpaling, kemudian ingkar terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang, kata para ulama, mereka sudah mendapatkan peringatan yang cukup, sudah sering mendapatkan peringatan-peringatan tersebut, tapi memang dasar orang yang tawalla, dia keras kepala, tidak mau mendengar nasihat. Maka orang yang seperti ini sifatnya sangat sulit untuk bisa menerima kebenaran. Sebab kenapa? Dia menyangka bahwasanya apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi pendapatnya, itulah kebenaran satu-satunya, sementara yang lainnya salah dan keliru. Sangat sulit orang yang seperti ini untuk dinasehati, karena dia memandang bahwa apa yang dia pandang itulah yang baik, sementara yang dipandang oleh orang lain belum tentu baik menurut dia. Susah kalau orang yang seperti ini. Nah, sehingga peringatan, bagaimanapun peringatan diberikan kepada dia, tetap dia keras kepala. Sampai pun nyata-nyata dia salah, tapi dasarnya kalau orang sudah keras kepala, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran itu. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling karena keras kepalanya dia, bersikukuh mempertahankan kesesatannya, bersikukuh mempertahankan kesalahannya. Nah, itulah orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati Rasulullah, mereka lihat Rasulullah, mereka lihat mukjizatnya Rasulullah. Tapi apakah mereka bisa mengambil manfaat dari situ? Tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Sementara orang yang tak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi ketika dia dengarkan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, dia percaya, dia yakin, dia beriman dengan beliau. Maka ini luar biasa. Bandingkan dengan orang yang berjumpa dengan Nabi, mendapati masa Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, keluar biasaannya Nabi, tapi bersamaan dengan itu dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang keras kepala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akibat dari perbuatannya itu tidak sampai di situ, dia pun kafar. Lihat, illa man tawalla wa kafar. Akan tetapi orang yang berpaling, semakin jauh dia berpaling sampai menjadi kafir, sampai menjadi ingkar kepada Allah. Ini bahayanya kesesatan.
Kalau orang sudah berada di atas kesesatan, penyimpangan, maka Allah akan buat dia semakin jauh dalam penyimpangannya itu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah penyakit itu di dalam hati mereka. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin buat berpaling hati mereka semakin jauh lagi. Lihat, orang ini pertamanya berpaling, kemudian dari situ dia semakin ingkar dan terus ingkar. Muncul kesombongan dari dalam hatinya sampai dia pun kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dahulu menimpa iblis laknatullah alaih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bisa lihat bagaimana iblis ketika dia berpaling dari perintah Allah, diperintah untuk sujud kepada Adam, dia enggan, dia tidak mau. Kemudian apa? Muncul kesombongan, setelahnya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam Quran, Pak, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud. Kenapa mereka tak mau sujud? Aba, dia enggan melaksanakan perintah Allah, wastakbar, kemudian dia menyombongkan diri. Lihat setelah itu, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Dari menolak, sombong, takabur, kemudian menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini iblis, Pak. Yang padahal dahulunya iblis itu makhluk yang bersama-sama malaikat di dalam surga mereka. Iblis itu dulu makhluk mulia, Pak. Berhasil mengemban tugas Allah untuk membasmi para perusak di muka bumi. Berhasil iblis itu. Mulia mereka. Sebelum ini, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala uji keimanan mereka bersama-sama malaikat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka, nampaklah di situ bagaimana watak sebenarnya iblis itu. Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia pun melakukan kias-kias yang tidak wajar. Bagaimana aku bisa sujud kepada Adam? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam cuman dari tanah. Gak mau saya sujud. Ini iblis, Pak. Dia tolak perintah Allah, berpaling dari perintah Allah, dia sombong dengan hal tersebut. Akhirnya dia pun menerima akibatnya, diusir dari dalam neraka dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, akibat hal tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa sifat takabur, sombong, angkuh, inilah yang menyebabkan orang itu tidak mau menerima hidayah, petunjuk dan kebenaran. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu maknanya, kata Nabi, bukan sekedar merendahkan orang lain, tapi dia tolak kebenaran. Bahkan menolak kebenaran, itulah kesombongan yang paling besar. Itulah kesombongan yang paling besar. Sombong dengan kedudukannya, sombong dengan harta bendanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan apa yang dia miliki. Ini tidak akan membuahkan apa-apa pada dirinya. Bahkan orang yang sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, man kana fi qalbihi misqala darratin min kibr. Orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Inginkah, kata Nabi, aku kabarkan kalian siapa itu penduduk api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau. Siapa dia itu? Kata Nabi SAW, kullu utullin jawadhin mustakbir.
Penghuni neraka adalah setiap orang yang keras kepala, kasar perangainya, keras orangnya, tamak lagi rakus, dan orang-orang yang sombong. Tak mau mendengarkan peringatan, tak mau menerima nasihat, bersikukuh di atas kesalahannya, kesesatannya, walaupun nyata-nyata dia salah. Ada orang yang seperti ini, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Keras kepala, tidak mau dia salah. Dia menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya itulah yang benar, orang lain pasti salah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang seperti ini, Allah ancam mereka. Allah sebutkan azabnya, fayu'adzibuhullahul adabal akbar. Lihat di ayat yang ke-24. Maka Allah azab mereka dengan azab yang paling besar. Jadi orang yang menolak dakwanya Rasul, orang yang menolak tuntunan dan syariatnya Rasul, enggan untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah akan azab dia dengan azab yang paling besar. Apa itu azabal akbar? Kata para ulama, azab yang paling besar adalah azab di akhirat. Azab yang paling besar itu azab di akhirat, menunjukkan bahwa di sana ada azabal akbar, azab yang paling besar, dan di sana ada azab di bawah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang mengazab manusia imma di dunia, imma di alam barzakh, imma di akhirat. Dan azab yang paling berat, azab yang paling besar, azab di negeri akhirat. Lihat di dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 34, lahum adabun fil hayatid dunya. Mereka akan mendapatkan azab di kehidupan dunia, wala adabul akhirati asyaqqa. Sementara azab di negeri akhirat itu lebih mengerikan, lebih berat dan lebih besar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana azab di dunia? Bagaimana azab di alam kubur? Bagaimana azab di akhirat itu? Lihat, Pak. Kalau Allah katakan di akhirat azab yang paling besar, bukan artinya azab di dunia, azab di alam kubur tidak ada apa-apanya. Oh, sungguh sangat berat juga itu. Kalau kita bisa merasakan beratnya azab di dunia, apalagi di alam kubur, maka azab di negeri akhirat lebih lagi. Coba kita menengok bagaimana azab yang Allah timpakan di dunia kepada umat-umat yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah berfirman, fakullan akhadna bidambih. Ini azab di dunia ini. Setiap dari mereka yang tidak mau mendengar ucapan Rasulnya, yang kafir kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, kami siksa mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana azabnya? Perhatikan. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka, kata Allah, ada yang kami berikan hujan batu kerikil. Dihujani dengan batu kerikil, Pak. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang diazab dengan suara keras yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyudhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidaklah menzolimi diri mereka, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Lihat. Dan perhatikan bagaimana azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ditimpa banjir yang sampai menutupi semua permukaan bumi tatkala itu. Banjir, Pak, yang membinasakan kaumnya Nabi Nuh,
itu menutupi seluruh permukaan bumi, bayangkan. Makanya dari situlah Nabi Nuh alaihi salam itu dikatakan sebagai nenek moyang manusia kedua setelah Adam. Karena ketika Allah turunkan azab, Pak, di masanya Nabi Nuh, itu tidak ada yang selamat kecuali yang berada bersama Nuh di atas perahu. Ini bumi ini tenggelam semua dengan air. Buktinya ketika anaknya Nabi Nuh alaihi salam kan ikut bersama orang kafir tatkala itu. Nabi Nuh sedang mengajak anaknya, "Wahai anakku, ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik ke atas perahu. Kamu akan selamat. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku tak mau bapakku. Aku mau naik ke atas gunung aja supaya selamat dari banjir ini. Dia tidak tahu bahwa banjirnya sampai menutupi gunung, Pak, ketika itu. Nah, maka akhirnya disebutkan bahwa anaknya Nabi Nuh binasa bersama orang-orang kafir. Padahal sudah naik gunung itu. Azab yang menimpa mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Kaum Sodom, penyuka sesama jenis. Sekarang LGBT. Lihat apa azab yang menimpa mereka gara-gara perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ini azab yang menimpa kaum Sodom itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang perintah kami, Nabi Lut sudah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau dengar. Tetap mereka lakukan apa yang mereka lakukan dari perbuatan nista seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma jaa amruna, azab sudah menanti mereka. Ketika itu, Pak, disebutkan azab yang menimpa kaum Nabi Lut itu terjadi di waktu pagi. Tanah mereka itu diangkat secara pelan-pelan dalam keadaan mereka tertidur. Jadi terangkat sampai mereka itu terbangun gara-gara mendengarkan suara burung. Dikiranya berada di rumahnya, padahal sudah di angkasa ini. Tanahnya sudah diangkat. Mereka tidak sadar kalau sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah ini. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Lalu kami jungkir balikkan itu apa? Kotanya mereka, kampungnya mereka, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Itu ketika sudah berada di atas langit, dijungkir balikkan. Kemudian apa? Tidak sampai di situ. Wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Lalu kami lempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka pun mati bergelimpangan. Itu azab di dunia, Pak. Belum azab di akhirat itu. Baru azab di dunia itu. Nah, sementara Allah katakan bahwa apa? Wa fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan azab mereka dengan azab yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Di mana? Di negeri akhirat. Oh, enggak main-main kalau azab di negeri akhirat. Kalau azab di dunia saja seperti itu, bagaimana lagi dengan azab akhirat? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu azab di dunia. Dan sebelum di akhirat, ada azab yang menanti di alam kubur. Alam kubur disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Tidak selama-lamanya di situ. Kita hanya mampir di situ. Makanya dibahasakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah, mampir dulu di alam kubur sebelum menuju akhirat. Makanya alam kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Makanya keliru ya kalau ada sebagian orang bilang ini kita antar saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
Bukan yang terakhir itu. Masih ada lagi setelahnya. Itu mampir aja dia dulu situ. Mampir aja di alam kubur itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah. Yang namanya ziarah itu kan ndak akan netap di situ. Akan ada lagi perjalanan yang lebih berat lagi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang azab kubur disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipampangkan, diperhadapkan kepada mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan petang hari. Azab kan? Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari tegaknya kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa azab itu dipampangkannya neraka di hadapan mereka di pagi dan petang hari itu di alam barzakh, di alam kubur, dan pada hari tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, maka masukkanlah Fir'aun dengan bala tentaranya ke dalam azab yang lebih berat lagi. Ini para jamaah, ini azab di negeri akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lihat bagaimana sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan tentang orang kafir, munafik, dalam satu riwayat orang yang zalim, ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia hanya mengatakan saya tidak tahu, aku mendengar orang bilang begitu, saya pun ikut bilang begitu. Maka Allah berfirman, fafrishu lahu minan nar, hamparkan dia, ini di alam kubur, hamparkan dia hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka ketika pintu neraka dibukakan untuknya, maka datanglah panasnya neraka itu dan racunnya neraka itu. Wa yudayyak alaihi qabruhu, kemudian kuburnya akan disempitkan, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga tulang rusuknya saling merasuk satu sama lain karena dihimpit dia. Kemudian tidak sampai di situ, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, datang kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya, qabihul thiyabi, kemudian buruk pakaiannya, muntinur rih, tercium bau busuk dari tubuhnya. Dia pun mengatakan, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah kamu dengan kejelekan yang kau dapatkan pada hari ini. Inilah hari yang kau dijanjikan dengannya. Dia pun berkata, siapa kamu ini sebenarnya? Maka dia pun menjawab, saya adalah amal keburukan yang dulu kau lakukan ketika di dunia. Maka dia berdoa, ya Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan kau tegakkan kiamat. Karena dia sudah tahu kalau sudah tegak kiamat dia akan binasa. Nauzubillah. Ini azab di alam kubur, Pak. Disebutkan juga azab di alam kubur, bahwa malaikat mungkar wa nakir memukul dengan gada, dengan palu, yang kata Nabi, andaikan itu mitraqah itu palu itu dipukulkan kepada gunung, gunung menjadi tanah, gunung jadi tanah, itu yang dipukulkan kepada manusia tatkala itu. Maka kata Nabi, dia pun berteriak dengan teriakan yang seluruhnya mendengar, illa tsaqalain, kecuali dua yang tak bisa mendengar, jin dan manusia. Andaikan mereka mampu mendengar lasa'iq, niscaya dia akan langsung pingsan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang diazab itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengerikan. Ini azab di dalam kubur. Juga Nabi SAW sebutkan azab bagi para penghuni, bagi para pemakan riba. Disebutkan dia akan berenang di sungai darah, Pak. Ini azab kubur ini. Ini tidak bisa kita pikir dengan nalar. Kalau kita buka kuburnya, oh biasa-biasa aja. Beda alamnya sudah. Alamnya sudah beda. Tidak nyambung lagi dengan dunia ini. Nabi sebutkan bagi para pemakan riba, dia akan berenang di sungai darah.
Oh, dia akan tersiksa di situ. Ketika dia mau menepi, maka sudah ada malaikat yang melempar batu ke mulutnya hingga penuh mulutnya dengan batu, terdorong lagi dia ke tengah. Begitu terus, ketika dia mau menepi, ada lagi yang melempar mulutnya sampai dia terdorong ke tengah. Maka disitulah dia tersiksa dengan siksaan. Ini akibat orang-orang yang makan harta riba. Disebutkan siksa kuburnya seperti itu, azab kuburnya seperti itu. Ini baru azab kubur. Bagaimana dengan azab akhirat? Yang Allah katakan, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih besar. Maksudnya lebih besar dari azab di dunia, lebih besar dari azab di kubur. Yang sebagian besarnya sudah pernah kita ceritakan, Pak. Bagaimana kengerian neraka itu, bagaimana azab yang mereka dapati di neraka itu, yang sampai disebutkan dalam Quran, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang mendapati Tuhannya, yang berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan bergelimang dengan dosa, maka baginya neraka jahanam. Lihat, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Mati tidak, hidup pun tidak. Itu siksaan di neraka. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka disitulah baru dia menyesal, baru dia menyesali perbuatannya, baru dia menggigit jarinya. Mengapa dulu saya melakukan ini dan itu? Mengapa dulu saya tidak bertobat? Mengapa dulu saya tidak menambah amal soleh saya? Ini penyesalan. Dan Nabi bersabda, la yamutu ahadun ma min ahadin yamut. Tidak ada seorang pun yang meninggal illa wa huwa nadamun, melainkan dia akan menyesal. Para sahabat tanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa penyesalannya mereka itu ya Rasulullah? In kana muhsinan nadamun alla yakuna asdadun. Kalau dia termasuk dari orang yang berbuat baik, maka dia menyesal kenapa dulu dia tidak menambah kebaikannya. Yang berbuat baik saja menyesal, kenapa dia masih kurang, kenapa belum dia tambah lagi. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Tapi kalau dia termasuk dari orang yang berbuat buruk, maka dia menyesal kenapa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini azab yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kengerian-kengerian neraka, ya, kengerian yang luar biasa. Tak bisa kita lihat, dan sungguh sangat besar kalau kita mau bayangkan. Azab yang paling ringan saja, sendal yang dipanaskan kemudian ketika dipakai otak mendidih. Nah, itu yang paling ringannya. Bagaimana azab yang paling lebih besar lagi? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada tempat untuk kita meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keras kepala, berpaling, tidak mau menerima petunjuk, tidak mau mengambil nasihat, sudah diingatkan, sudah diberikan peringatan, tapi tetap saja dia ngeyel, maka tidak ada yang bisa membuat dia jerak, tidak ada yang bisa membuat dia diam, kecuali azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti Allah berikan kepada dirinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah. Tidak semuanya manusia ada di surga. Tidak semuanya manusia ada di surga. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu sudah menjadi sunnatullah. Biar bagaimanapun kita menginginkan manusia itu supaya beriman, supaya jadi orang baik, supaya jadi orang soleh, supaya mau sholat, tetap neraka akan ada penghuninya. Neraka itu tidak akan pernah kosong, Pak. Iya, neraka itu terus minta tambahan. Disebutkan di dalam hadis, ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka, neraka jahanam bergemuruh, kemudian dia berkata, hal mim mazid, adakah tambahan lagi yang mau masuk? Neraka bilang seperti itu, hal mim mazid, adakah tambahan lagi? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, neraka begitu luas, menampung semua orang-orang yang menjadi calon-calon penghuninya.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang ingkar, maka hendaknya ia mengingat azab neraka, agar dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil nasihat, menerima nasihat, dan dia menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ia dari azab api neraka yang sangat pedih. Fayu'adzibuhullahul adabal akbar. Bagi orang yang berpaling, bagi orang yang ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia dengan azab yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, di penutupnya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, thumma inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang akan menghisap semua amal perbuatan mereka. Manusia, seberapapun Allah berikan umur kepada mereka, sekalipun diberikan umur yang panjang, maka dia tidak akan melewati batas ajalnya. Sudah ditetapkan oleh Allah, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Setiap orang memiliki ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal kepada mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak akan pula bisa mengedepankannya. Orang yang meninggal, orang yang dijemput oleh Allah, orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita adalah milik Allah, dan sungguh pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu pasti menimpa siapa saja, mau tidak mau, rela tidak rela, akan datang kematian itu. Tetapi yang jadi masalah bukan kematian itu, karena kematian akan datang siapa saja dia. Yang jadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan hari tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang kalau kita ditanya pada hari ini, sudahkah siap nyawa kita diambil oleh Allah, kemudian menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita? Ini yang harus kita pikirkan, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melakukan amal ketaatan, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, dari sifat-sifat keras kepala, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan yang itu merupakan sifatnya iblis laknatullah alaih, yang dijauhkan dari surga, diusir dari api neraka, akhirnya menjadi makhluk yang hina dan terkutuk sampai hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita darinya, dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sampai maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.